Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Terakhir yang kita bahas yaitu ucapan pengarang wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratin mustaqim wa da'i ila dinin qawim. Kemarin kita jelaskan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pangkat beliau sebagai hamba Allah, yang mana kalimat hamba itu adalah pangkat yang tertinggi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, diutus, dipilih dari golongan manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul, seorang utusan, min anfusikum, dari golongan kalian sendiri. Sebagian ulama tafsir mengatakan dia golongan manusia. Kenapa Allah memilih Nabi mengutus seorang utusan dari golongan manusia itu sendiri? Karena kalau Allah mengutus seorang malaikat sebagai utusan, maka malaikat itu tidak sama dengan manusia. Malaikat itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tidur, tidak butuh pasangan. Lah manusia ini butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh istri, butuh pasangan. Seandainya diutus seorang malaikat sebagai rasul, maka sulit bagi manusia untuk mengikuti jejaknya. Ya apa rasulnya tidak tidur 24 jam. Kita mau tidak tidur ya sakit begitu, atau tidak makan. Tapi diutus seorang rasul, utusan dari golongan kita sendiri, yaitu golongan manusia. Di antara tujuannya supaya dijadikan contoh. Makannya bagaimana, yang dimakan yang halal itu apa, yang tidak dimakan yang diharamkan apa, minum juga seperti itu, tidurnya seperti apa, cara tidurnya seperti apa, doa sebelum tidur seperti apa, bangun tidur seperti apa, kawin juga seperti apa, bagaimana caranya, bagaimana memperlakukan istri, memperlakukan putra-putrinya. Ini diutus seorang utusan dari manusia supaya bisa kita tiru gerak-geriknya semuanya. Diutus manusia saja kita kadang-kadang tidak mengikuti kok. Banyak yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau Allah mengutus malaikat? Tambah ada sulit lagi begitu ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi utusan itu dari golongan kita, yaitu golongan manusia. Utusan ini, rasul ini adalah dari golongan manusia, laki-laki yang mana Allah mewahyukan kepadanya satu syariat ajaran. Kemudian Allah memerintahkan kepada Rasul tersebut untuk menyampaikan ajaran tersebut kepada manusia.
Itu namanya. Jadi tidak ada ceritanya Rasul utusan itu atau Nabi itu perempuan, tidak ada. Karena memang itu sunnatullah. Bisa kita bayangkan kalau seorang utusan itu perempuan atau Nabi itu perempuan. Ya, mau ditemui oleh umatnya ternyata tidak bisa. Kenapa? Oh, baru lahiran nabinya. Sik loro, preisik ya ngaji nih misalnya. Berapa lama? Sebulan, 2 bulan. Ngenteni wis enakan kok ngajar mana nabi nih begitu ya. Atau misalnya mau sholat dengan umatnya ternyata nabinya tidak keluar, kemana? Head lagi datang bulan misalnya. Karena itu termasuk sunnatullah, tidak diutus seorang nabi atau rasul kecuali dari jenis laki-laki. Nah, jika utusan tersebut itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan ajaran, maka beliau dikatakan seorang nabi bukan rasul. Karena rasul itu menyampaikan ajaran. Tapi nabi itu untuk pribadi begitu. Diberikan wahyu oleh Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyebarkan. Maka para ulama menyatakan rasul itu tingkatannya lebih afdal daripada nabi. Ya, karena tugasnya lebih berat. Ya, karena tugasnya lebih berat. Wa habibuhu, dan Nabi SAW itu adalah habib. Habib itu orang yang dicintai. Karena dalam satu riwayat beliau pernah mengatakan ala wa ana habibullah wala fakhr. Ketahuilah bahwa saya ini adalah habibullah. Beliau sendiri yang ngomong. Saya ini adalah manusia yang paling dicintai, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang lebih dicintai melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkat paling atas ya cinta Allah kepada makhluk yaitu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala fakhr, dan saya mengucapkan ini bukan untuk bangga-banggaan, bukan, karena memang faktanya seperti itu. Dan ini bisa kita saksikan dalam Al-Qur'an. Allah ya menyatakan cinta kepada hamba-hamba pilihan. Allah menyatakan yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah itu mencintai beberapa orang hambanya, dan yang dicintai ini mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka kok bisa cinta kepada Allah? Ya karena ma'rifatnya, pengetahuannya, kenalnya mereka kepada Allah itu semakin luas. Jadi kalau orang tidak kenal ya percuma, bagaimana mau mencintai? Semakin mengenal Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling mengenal Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sekian banyak hamba yang mengenal Allah, orang-orang khusus itu yang paling mengenal Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad diberikan predikat Habibullah. Orang yang paling, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya termasuk ke lingkaran orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Ya, para wali-wali Allah itu masuk ke dalam lingkaran itu, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kalau ada orang musuhi waliku, ada walinya Allah di satu daerah, kemudian diganggu, dimusuhi, maka yang marah bukan orang tersebut tapi Allah, karena Allah cinta sama dia. Seperti anaknya kita misalnya tiba-tiba datang orang laki-laki nempeleng anak kita di depan kita, padahal tidak apa-apa, tidak salah apa-apa ya.
Nah, sebagai bapak yang mencintai anaknya, ya responnya ya langsung ngamuk begitu. Allah itu juga seperti itu. Allah itu memiliki hamba-hamba pilihan yang dicintai. Kalau ada yang ganggu orang-orang ini, yang marah itu Allah. Yang marah itu Allah. Baik wali tersebut itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lha wis meninggal ya apa ganggune? Ya dikomentari begitu ya. Wali fulan sudah meninggal, itu begini diomongi. Nah, ini bahaya ini. Walaupun sudah meninggal, maka Allah akan marah jika walinya diganggu oleh manusia begitu. Baik. Wa khaliluhu, dan Nabi itu adalah khalil. Khalil itu manusia yang terdekat, yang punya kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyandang titel ini diantaranya juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau itu dikatakan Khalilullah. Kalau Nabi Allah Musa dikatakan Kalimullah, kalau Nabi Allah Isa dikatakan Ruhullah, dan pangkat tertinggi bagi Nabi Muhammad SAW yaitu Habibullah. Habibullah. Jadi Nabi Muhammad ini dikatakan Khalil, juga dikatakan Habib begitu. Khaliluhu adalah orang yang memiliki tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun memiliki khalil. Nabi pun memiliki khalil, orang pilihan yang didekatkan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan khalila ghaira rabbi." Seandainya saya mau menjalin hubungan yang khusus, yang dekat selain antara aku dengan Allah, maka aku akan menjalin hubungan yang kuat dengan Abu Bakrin Khalilah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saya ambil. Karena perjuangan, pengorbanan beliau yang luar biasa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi suhbah, persahabatan antara Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini bahkan ditetapkan di dalam Al-Quran. Dikatakan idhuma fil ghari. Ketika keduanya, Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam gua, maka berkata li sahibihi, kepada temannya. Siapa yang berkata? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada teman, sahibihi. Dalam Al-Quran ini dikatakan temannya Nabi. Jadi yang menetapkan hubungan pertemanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah yaitu Allah dalam Al-Quran. Qala li sahibihi, maka Nabi berkata kepada sahibnya, temannya, la takhaf, jangan kamu takut. Innallaha ma'ana, Allah itu bersama kita. Tidak usah takut dengan orang-orang yang mau membunuh itu, yang ngejar-ngejar itu. Jadi kalau ada orang mengingkari kesahabatan Nabi Abu Bakar terhadap Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, maka dia mengingkari Al-Quran berarti. Nah, ini tidak boleh main-main masalah itu. Karena itu jika kita mendengarkan pengajian atau kajian atau apapun ceramah, kalau orangnya itu berani menjelekkan atau bahkan melaknat atau apapun terhadap sahabat Nabi, hati-hati yang seperti itu. Berarti ini bukan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harus dipilih begitu dipilih, hati-hati, karena bisa ngerusak akidah yang walaupun misalnya yang ceramah itu orang Arab misalnya. Kalau akidahnya tidak pas, tidak perlu diikuti. Karena akidah ini perkara yang penting nanti. Masalahnya akan sampai kita mati nanti membawa akidah itu yang salah, nanti bahaya. Wa habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratin mustaqim. Nabi itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah sebelum tak lanjutkan ini, ada satu kisah. Menurut para ulama,
pendapat yang terbanyak itu Nabi melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj yaitu di malam 27 Rajab. Walaupun banyak pendapat-pendapat yang lain. Nah, ketika malam Isra wal Mi'raj, Nabi SAW setelah melewati 7 lapis langit, ya, melewati Sidratul Muntaha, terus melewati lapisan-lapisan yang sangat banyak sampai pada satu tempat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara perbincangan Nabi dengan Tuhannya, beliau itu mengatakan, ya Allah, Anda telah mengangkat Ibrahim sebagai Khalil, Anda mengangkat Nabi Allah Musa sebagai Kalim, Anda mengangkat Nabi Allah Isa sebagai Ruh. Ya, artinya Nabi bertanya, saya punya jabatan apa begitu? Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya Muhammad sal tu'ta, wahai Muhammad minta, kamu akan diberi. Ya. Maka saya ingin jabatan seperti mereka, para nabi-nabi yang sebelum beliau itu, ya. Kemudian Allah menyatakan, alam u'tika khairan min hadza, bukankah engkau aku berikan pangkat yang lebih tinggi daripada mereka? Sampai Allah mengatakan, wattakhadtuka habiba. Ya. Kalau begitu, kamu saya angkat sebagai Habibullah, dan Habib ini lebih tinggi daripada Khalil. Jadi pangkatnya lebih tinggi daripada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama ketika membaca atau menyaksikan Al-Qur'an yang berkaitan dengan dua nabi ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan beberapa perbedaan. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Nabi Allah Ibrahim itu sampai kepada keimanan, keyakinan iman, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab-sebab begitu, ya, rentetan sampai beliau itu mendapatkan keimanan yang sempurna. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Kata Allah, begitulah kami nampakkan kepada Ibrahim kehebatan atau sesuatu yang luar biasa yang terdapat di langit maupun di bumi, yang semua itu menyaksikan bahwa Tuhan yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sekitar Nabi Allah Ibrahim itu semua nyembah berhala memang. Jadi Nabi Ibrahim itu dibedakan dengan kaumnya, kemudian dikasih, ya, pemikiran-pemikiran sampai kepada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kembali kepada kisahnya Nabi Muhammad SAW, maka Nabi itu disampaikan kepada Allah tanpa melalui proses-proses yang dilewati oleh Nabi Allah Ibrahim. Jadi langsung dikirim malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ayat Al-Quran. Ya, bahkan dikisahkan fakana qaba qausaini au adna. Saking dekatnya Nabi Muhammad itu ketika didatangi oleh malaikat Jibril, sedekat, ya, busur dan talinya itu, saking dekatnya panah itu, ya. Jadi prosesnya beda antara Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, di ayat yang lain Allah menceritakan bagaimana Nabi Allah Ibrahim itu bermunajat, berdoa. Di antara doa beliau di dalam surat Asy-Syu'ara,
waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku ya Allah orang yang dikenang kebaikannya setelah meninggal. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikan saya ini pewaris surga yang penuh kenikmatan. Waghfir li abi, ampunilah orang tuaku, karena ada yang mendidik Nabi Allah Ibrahim. Innahu kana minadh dhallin, karena dia termasuk golongan orang-orang yang sesat yang menyembah berhala. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan nanti di hari kebangkitan kata Nabi Ibrahim, la tukhzini, jangan engkau sia-siakan aku di hari itu, hari kebangkitan. Beliau meminta supaya tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari itu tidak bermanfaat lagi harta, juga tidak bermanfaat lagi anak keturunan. Tidak ada manfaatnya semua. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kekufuran, hati yang selamat dari kemunafikan, hati yang selamat daripada penyakit-penyakit hati. Itu orang-orang yang akan mendapatkan manfaat di hari kebangkitan nanti. Ini permintaan Nabi Allah Ibrahim ini. Ya. Wala tukhzini yauma yub'atsun, di hari kebangkitan jangan sia-siakan saya, kata Nabi Ibrahim. Kalau kita kembali kepada zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikatakan yauma la yukhzillahun nabiyya. Di hari kebangkitan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan antara dua ayat ini. Yang satu minta supaya tidak disia-siakan oleh Allah di hari kebangkitan. Yang satunya lagi Allah yang menyatakan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa minta. Karena itu ketika malaikat Israel datang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Nabi Muhammad, "Jita zairan am ghabidah?" Malaikat Israel, ente datang ke sini ini mau ziarah apa mau ngambil nyawa ana? Ya, kalau kita dak ngono-ngono langsung dicabut ya. Karena ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah Israel menjawab, "Jitu zairan wa ghabidan in syi'ta." Saya datang ke sini untuk berziarah sowan kepada Anda Nabi Muhammad dan mencabut nyawa Anda, itu pun kalau Anda berkenan. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana malaikat Jibril? Saya kepingin ketemu sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini sengaja tidak turun. Kenapa? Karena tahu bahwa hari itu hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tego. Akhirnya datang malaikat Jibril, ditanya, "Wahai Jibril, kalau hari ini saya meninggal, urusan umatku ini bagaimana?" Loh, sudah mau meninggal loh ini. Yang dipikirkan bukan omaku engko ya apa, duitku di rekening ya apa engko, bojoku engko ya apa ndak dikawin wong bukan itu. Ya. Yang ditanya urusan umatku bagaimana? Nabi Muhammad itu mikirkan kita ini, umatnya ini. Maka malaikat Jibril kembali kepada Allah, kemudian turun membawa salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Allah menyatakan Allah tidak akan sekali-kali menyia-nyiakan umatmu wahai Muhammad, dan Allah mengabarkan bahwa nanti ketika manusia digiring ke surga, maka surga-surga itu dilarang untuk dimasuki para nabi dan umat-umatnya, kecuali Anda dan umat Anda masuk duluan baru mereka boleh. Ya, alhamdulillah kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam kejadian ini malaikat Jibril itu mengabarkan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu dalam Al-Quran dinyatakan
yauma la yukhzillahun nabiyya, di hari kebangkitan nanti Allah tidak akan menyia-nyiakan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Nabi Muhammad saja, umatnya juga tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan. Tapi kalau Nabi Allah Ibrahim doa sama Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah nanti di hari kebangkitan jangan kau sia-siakan saya. Minta dulu baru dikasih. Kalau Nabi Muhammad tak minta, langsung dikasih sama Allah. Saumat-umatnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama mengatakan pangkat yang diterima oleh Nabi Muhammad yaitu Habibullah itu lebih afdol, lebih tinggi dibanding pangkat yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim sebagai Khalilullah. Nah, dan Nabi Muhammad ini adalah yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ayat Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau wahai Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wadda'i ila dinil qawim, dan Nabi ini mengajak-ngajak orang kepada agama yang benar, ya, syariat yang mudah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin kuat cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nanti di hari kebangkitan kita semuanya dikenali dan diakui sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkenan untuk memberikan syafaat dan pertolongannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.